Hai pecinta sains dan teknologi, ketemu lagi dengan saya Wahyu Ling. Jadi kali ini kita akan memperbaiki atau menggulung ulang coil dari solenoid. Jadi ini adalah coil. Jadi ini adalah coil dari solenoid. Jadi di dalam ini terbakar. Coil ini terbakar. Jadi kita akan menggulung ini. Kalau kita bongkar dulu. Kita akan membongkarnya dengan menggunakan obeng. Jadi solenoid ini gulungannya terbakar ya, lihat saja kabelnya sudah putus. Kita keluarkan gulungannya. Jadi ini gulungannya hangus. Ini adalah gulungan dari coil. Ini adalah keran atau besi yang apabila coil ini dimasuki arus 20 volt maka dia langsung tersentak seperti ini. Jadi ini pasangannya ya. Jadi cara kerja dari coil ini adalah sentakan seperti ini. Ketika harus masuk arus listrik yang 20 volt akan menyentak seperti ini. Itulah kerja dari coil ini. Dan coil ini terbakar, jadi kita akan menggulung ulang. Jadi pertama kita harus ambil datanya. Dengan cara menghitung jumlah lilitan pada coil ini, kita akan menghitung. Sudah putus, kita mulai datanya. Kita akan ini. Jadi lilitan ini dipenuhi dengan lem ya. Jadi lemnya harus kita lepaskan dulu dengan menggunakan tangan. Harus lepaskan. Ambil datanya, menghitung dulu dan mengukur diameter kawatnya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur kawatnya ini namanya mikrometer. Jadi kita akan mengukur kawatnya berapa menggunakan alat ini. Ini adalah mikrometer, alat pengukur yang saat ini sangat detail ya, belum ada yang jadi ukuran kautnya itu adalah 0,30 mm. Jadi diameter kawatnya ini adalah 0,3 mm. Sekarang kita membongkarnya, lepas lilitannya dengan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi karena kawatnya ini sangat kuat ya, jadi kita harus membakarnya atau memanasinya dengan menggunakan flash portable. Ini flash portable yang biasa dipakai langsung untuk kuningan, untuk pipa-pipa AC dan kulkas. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melepas lem dari gulungan ini. Jadi kita akan menggunakan ini. Kita akan membakarnya ya. Nah, jangan lupa pakai tang karena ini panas. Kita akan memanasi lemnya seperti ini. Ini kita panasi tujuannya agar lem yang merekat pada gulungan ini bisa lepas ya. Jadi kita panasi seperti ini agar lemnya mudah agar kawatnya bisa kita lepas. Jadi ini menggunakan lem khusus, lem yang anti tahan terhadap air. Untung lem ini tidak tahan terhadap panas ya, jadi kita bisa menggunakan api untuk melemahkan pertahanan dari lem ini ya. Kita harus putar-putar seperti ini.
Aduh, jatuh ternyata ya. Jadi yang kita gunakan untuk memanas ini adalah api dari las portable ya. Jadi gasnya ini juga biasa dipakai untuk memasak kalau kita pergi camping berkemah ya. Jadi bisa kita bawa kemana. Oh ya, jadi jika kalian semua ingin mengetahui tentang bagaimana cara menggulung pompa air atau alat-alat rumah tangga Anda ada yang rusak dan Anda ingin mengetahui cara perbaikinya, jadi Anda bisa berkomentar meminta videonya. Misalkan Anda di rumah Anda kipas anginnya rusak, Anda tinggal menyebutkan merek kipas apa, apakah tornado atau yang kecil. Saya akan memvideokan cara memperbaikinya agar Anda bisa memperbaikinya di rumah sendiri ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para ahli, yang bisa digunakan Anda, yang bisa dikerjakan oleh Anda sendiri jika Anda mau ya. Jadi Anda bisa berkomentar atau menuliskan pesan kepada saya di komentar, tapi tentunya Anda harus like atau subscribe dulu video saya. Saya akan memberikan Anda video yang Anda minta, misalkan memperbaiki box listrik, kipas angin, dan alat-alat lainnya yang bisa saya kerjakan ya. Asal jangan menyuruh saya memperbaiki bulan ataukah hal-hal yang tidak mungkin ya. Oke, kita bakar terus sampai betul-betul lemnya ini meleleh ya, betul-betul lemnya ini hangus, agar kita bisa melepasnya dengan mudah. Kita membakarnya. Oke, kita akan menambah apinya. Kita tambah kekuatan dari apinya ya. Jadi ini adalah proses untuk mengambil data gulungan, membongkar kawatnya ya. Ini adalah cara membongkar gulungan yang lemnya sangat kuat. Jadi ini juga bisa kita lakukan pada angker tengah gurinda dengan bor. Kita bisa melepas kawatnya dengan cara dipanasi seperti ini, asalkan cara memanasnya jangan berlebihan, karena jika berlebihan bisa merusak plastiknya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Jadi kita akan mencoba melepaskan dengan menggunakan dua tang seperti ini. Kita akan lepaskan lemnya. Jadi lemnya sudah mulai bisa kita lepas ya, karena sudah kita bakar. Jadi lemnya akan terkupas seperti ini. Lihat. Jadi kita bisa membuka gulungannya. Kita lepaskan lemnya. Jadi karena setelah kita panasi, maka lemnya sudah hangus, jadi dengan mudah kita bisa menghitung kawatnya ya. Jadi kita akan melepas kawatnya.
ini adalah proses pembongkarannya. Ini adalah kawatnya setengah, karena gulungan ini sangat kuat, jadi daripada kita membakarnya lagi, cara kedua membongkarnya selain daripada membakarnya itu dengan memotong kawatnya dengan menggunakan gurinda. Jadi kita bisa potong kawatnya ya dengan menggunakan gurinda. Ini bisa lebih cepat membongkarnya, jadi kita akan menggulungnya agar lebih cepat dalam proses membukanya ya. Jadi kita akan menggurindanya. Jadi ini adalah cara kedua untuk membuka gulungan, jadi dengan cara digurunda. Setelah digurunda, kita bisa mencungkil kawatnya. Ini lebih cepat daripada membakarnya ya. Ini gulungan akan langsung terbuka. Coba lihat, akan kita cungkil. Kita akan cungkil dengan menggunakan pahat. Dari cara ini lebih cepat daripada membakarnya. Kita lihat, ini kawatnya akan terlepas ya. Coba ya. Nah, jadi kawatnya sudah terlepas dari kokernya. Jadi ini adalah koker, kawatnya sudah terlepas. Jadi tinggal kita hitung berapa jumlah kawatnya. Nah, setelah itu di sini kita akan membakarnya lagi untuk memudahkan kita untuk menghitung jumlah lilitan untuk memudahkan kita untuk menjumlah. Nah, untuk memudahkan kita untuk menghitung jumlah lilitannya, makanya kita akan bakar sampai hangus ya, dengan menggunakan tadi las portable ini. Oke, kita bantu dengan korek. Terus pakai tang, jadi kita bakar. Akan kita bakar sampai betul-betul hangus. Jadi kita akan membakarnya sampai kawatnya ini meleleh hangus ya. Kita akan membakarnya, terus dibakar ya. Jadi ini adalah proses pembongkaran lilitan dari koil tersebut. Jadi kenapa kita bakar? Agar kawatnya ini bisa terlepas, tidak menyatu seperti ini. Jadi kita akan dengan mudah menghitung jumlah lilitannya. Jadi kita akan menghitung jumlah lilitannya sebelum kita menggulungnya, karena jika kita langsung menggulungnya tanpa mengetahui jumlah lilitannya, maka kita akan menggulung asal-asalan saja, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi kita akan membakarnya seperti ini. Jadi tujuan dari membakar gulungan ini agar gulungan ini bisa lunak ya. Setelah dibakar, kita akan pakai martil pisahkannya. Lihat, jadi gulungannya sudah terpisah ya. Terus kita lanjutkan lagi dengan membakarnya, karena belum sepenuhnya terpisah. Kita panasi lagi. Kita akan panasi sampai betul-betul terpisah ya, agar kita
kita mudah untuk mengambil dalam pengambilan data ya. Ini adalah proses pengambilan data seperti ini. Oke, setelah kita bakar, kita pisahkan dengan cara menumbuknya seperti ini. Kawatnya sudah seperti ini, kita akan menghitungnya, menghitung jumlah lilitannya. Kita tunggu dulu beberapa menit agar dingin, terus kita hitung jumlah lilitannya. Oke, jadi ini adalah jumlah lilitan keseluruhan yang sudah saya bongkar. Jadi jumlahnya itu lebih dari 1000. Jadi jumlah pastinya saya bisa beritahu karena itu adalah rahasia perusahaan. Jadi setelah kita melakukan pembongkaran lilitan, kita akan membersihkan kokernya. Karena setelah kita bersihkan, kita akan memulai menggulung lagi kembali dengan kawat mil baru. Oke, kita bersihkan. Jadi sekarang kita akan mulai melilit coil dari magnet vibro ini. Sebelum kita mulai menggulung, kita harus atur angka 0 atau 0 pada mesin gulung. Jadi pada jarum yang pendek ini menunjukkan angka ratusan, kita atur ke 0, dan jarum panjangnya ini adalah puluhan, dan kawat yang digunakan adalah kawat email 0,35. Berapa sekarang dikurangnya begini? Oke, jadi kita lanjutkan pekerjaan kita dengan cara menggulung, melilitkan kawat email. Jadi pertama kawatnya itu harus dilem agar tidak bergeser dari tempatnya. Jadi sekarang kita akan mulai menggulungnya. Oke.
Jadi gulungannya sudah sampai 100, jadi kita perlu mencatatnya agar kita tidak lupa. Jadi kalau selesai satu lapis kita harus memberi lem agar gulungannya rapi. Ini lem khusus Starlak yang tahan sampai 180 derajat.
Jadi gulungnya sudah cukup, lebih pasang selongsongnya untuk pemasangan kabelnya. Yang kita lem Korea. Kemudian kita beri benang sebagai pelapis luarnya. Jadi benang ini berfungsi untuk menahan gulungan agar tidak bengkak keluar atau agar gulungan tidak berhamburan. Jadi harus ditekan dengan kuat. Dan semua gulungan harus tertutupi. Oke, jadi gulungan lilitan coil ini sudah selesai. Langkah terakhir itu kita harus memasangkan kabel. Tapi sebelum memasangkan kabel kita harus lepas dulu dari mesin gulung manual agar pekerjaannya lebih mudah. Kita lepas. Jadi ini tadi gulungan coil yang kita gulung, jadi gulungannya sudah selesai. Langkah terakhir itu kita sambungkan kabelnya. Jadi sebelum kita menyambung kabel kita harus mengubah semelnya, karena kawat tembak ini dilapisi oleh email, maka harus kita hilangkan emelnya agar kabelnya bisa terhubung dengan cara memakai pisau atau karter. Oke, jadi setelah kita beri kabel, kita lem ulang dengan menggunakan serlak ebek. Jadi setelah kita lem, maka kita akan tunggu lemnya mengering sebelum kita pasang kembali dan kita tes. Jadi kita akan keringkan dulu.